Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini akan saya jelaskan terkait analisis korelasi tau kendal. Langkah-langkah menentukan koefisien korelasi tau kendal. Yang pertama, variabel X diurutkan datanya dari yang terkecil. Data Y menyesuaikan pasangan data X. Berdasarkan Y yang sudah menyesuaikan nilai X yang terurut tadi, tentukan banyaknya data Y yang lebih besar dan yang lebih kecil dari setiap YI yang terletak di bawahnya. Data yang terletak di atas YI diabaikan. Kemudian, tentukan selisih banyaknya data yang lebih besar dengan banyaknya data yang lebih kecil dari setiap YI yang dinotasikan dengan SI. Selanjutnya, jumlahkan dari SI tadi. Untuk lebih jelasnya bisa disajikan dalam bentuk tabel seperti ini. Jadi nomor X yang terurut, Y-nya menyesuaikan, nanti kita identifikasi banyaknya data yang lebih dari, banyaknya data yang kurang dari, kemudian kita cari selisihnya. Kalau sudah semua data, kita jumlahkan sehingga ketemu sigma XI. Kalau sudah ketemu sigma SI, langkah selanjutnya yaitu menentukan koefisien korelasi dengan rumusan. Tapi ini yang pertama, tidak ada data pengamatan yang sama, sehingga dari sigma S yang sudah kita peroleh tadi tinggal kita substitusikan dengan rumus tau. Tau ini adalah koefisien korelasi tau kendal. Sigma S dibagi N kali N-1 dibagi 2. Namun, jika ada data pengamatan yang sama, maka kita perlu identifikasi data yang sama dan banyaknya data yang sama tersebut dari masing-masing variabel. Dari variabel X, kita cek data yang sama apa saja dan berapa banyak, kemudian ketemu T. T-nya, setelah ketemu T, kita hitung TX. Sama halnya, Y kita identifikasi data yang sama, banyaknya berapa ketemu T, kemudian kita hitung TY. Kalau TX dan TY sudah ketemu, kita substitusikan ke rumus tau ini. Selanjutnya, setelah ketemu koefisien korelasi tau kendal, kita akan melakukan uji korelasi tau kendal. Dalam uji korelasi tau kendal, di sini diklasifikasi menjadi dua, yaitu berdasarkan banyaknya data untuk N yang kurang dari atau sama dengan 10 dan N lebih dari 10. Untuk yang N kurang dari atau sama dengan 10 atau N kurang dari lebih dari 10 untuk hipotesisnya sama. Jadi ada hipotesis dua pihak, hipotesis pihak kanan dan hipotesis pihak kiri. Untuk N yang kurang dari atau sama dengan 10, untuk statistik ujinya itu P, yaitu dari tabel kritis korelasi tau kendal. Daerah penolakannya untuk dua sisi itu 2P kurang dari alfa, untuk pihak kanan P kurang dari alfa, untuk pihak kiri P kurang dari alfa. Untuk N yang lebih dari 10, statistik ujinya adalah Z sama dengan tau dibagi akar 4N plus 10 dibagi 9N kuadrat min 9N. Untuk dua sisi, harga mutlak Z lebih dari Z alfa per 2, daerah penolakan untuk uji dua sisi. Untuk uji satu sisi, pihak kanan Z lebih dari Z alfa, untuk pihak kiri Z kurang min Z alfa. Z alfa kita lihat dari tabel normal standar. Nah, untuk memperjelas kita lihat contoh ini ya. Dari data motivasi belajar dan hasil belajar matematika, kita diminta untuk menentukan koefisien korelasi tau kendal dan uji korelasinya, yaitu apakah ada hubungan positif antara motivasi dan hasil belajar. Kita lihat penyelesaiannya. Yang pertama, kita tentukan koefisien korelasi tau kendal, yaitu data X diurutkan berdasarkan nilai terkecil dari data yang terkecil. Nilai X menyesuaikan karena data X dan Y ini berpasangan, sehingga kalau 47 itu berubah tempat, maka 32 ini mengikuti.
Begitu juga 53. 30 akan mengikuti 53. Sudah? Sekarang kita perhatikan kolom dari variabel Z. Kita ambil 32 dari baris teratas. Di bawah 32 ada berapa banyak data yang lebih dari 32 dan ada berapa banyak data yang kurang dari 32. Ternyata di bawah 32 ini yang lebih dari 32 ada 9. Ya, jadi ada 34, 56, 42 sampai 52 karena yang bawah 28. Kemudian yang kurang dari 32 cuma 30 sama 28 sehingga 2. Baris kedua 30. Ada berapa banyak data yang lebih dari 30 di bawahnya ini. Jadi 32 ini sudah terabaikan. 30 di bawah 30 yang lebih dari 30 ada 9, yang kurang dari 30 ada 1. Sampai terakhir nanti kalau yang 52 berarti yang lebih dari 52 tidak ada, yang kurang dari 52 ada 1. Baris terakhir tidak ada datanya berarti di sini 00. Setelah kita identifikasi tadi banyaknya data yang lebih dari yang kurang dari, selanjutnya kita cari selisihnya, yaitu banyaknya data yang lebih dari dikurangi dengan banyaknya data yang kurang dari, ketemu SI. Setelah semua data ketemu SI, kita jumlahkan sehingga ketemu sigma SI itu sama dengan 23. Oke, tahapan untuk menentukan sigma SI sudah selesai. Selanjutnya, kita identifikasi dari masing-masing variabel apakah ada data yang sama apa tidak. Ternyata di sini untuk variabel X ada 3 data yang datanya sama, yaitu 56 ada 3 data, 57 ada 3 data, 60 ada 2 data. Untuk variabel Y, hanya ada satu data yang sama, yaitu 42 sebanyak 2. Sehingga untuk X kita ketemu 3 nilai T, yaitu 3, 3, 2. T yang pertama 3, T yang kedua 3, T yang ketiga 3. Dari nilai tersebut kita substitusikan ke dalam rumus TX. Sehingga di sini sigma T kali T min 1 dibagi 2 berarti kan 3 kali 2 ditambah 3 kali 2 ditambah 2 kali 1 dibagi 2, ketemu 7. Begitu juga untuk TY. TY kan berarti hanya 1 T, berarti 2 kali 1 dibagi 2, ketemunya 1. Kalau TX dan TY sudah ketemu, kita lanjutkan mencari koefisien korelasi tau dengan rumus ini. Sehingga akhirnya ketemu 0,371. Ya, untuk tahapan penentuan koefisien korelasi sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan untuk melakukan uji korelasi. Berdasarkan pertanyaan tadi, apakah ada hubungan positif antara motivasi belajar dengan prestasi belajar matematika? Maka di sini termasuk uji pihak kanan. H0 tidak ada hubungan positif, H1 ada hubungan positif. Alfanya 0,05, statistik ujinya Z sama dengan tau dibagi akar 4N plus 10 dibagi 9N kuadrat min 9N. Daerah penolakannya Z lebih dari Z alfa. Dari tau yang sudah kita peroleh tadi 0,371, akhirnya kita bisa menghitung nilai Z, yaitu 1,68089. Kemudian alfanya tadi 0,05, berarti kita bisa menentukan Z 0,05, bisa menggunakan tabel statistik atau menggunakan Excel dengan perintah norminf. Masukkan di sini berarti luasan di sebelah kiri Z alfa itu 0,95 karena diketahui alfanya 0,05, rata-ratanya 0, variansi 1 karena normal standar, sehingga ketemu 1,644854. Kalau di tabel statistik ini ketemu 1,645. Kesimpulannya, karena Z
itu 1,68089 itu lebih dari 1,645, maka H0 ditolak. Jadi ada hubungan positif antara motivasi belajar dengan hasil belajar matematika. Demikian penjelasan saya terkait analisis korelasi Tahu Kendal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.